Shalom, selamat pagi, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat datang bersama dengan kami, Gereja Pengharapan Kristus, Jemaat Firman Hidup Kota Manado. Saat ini kita akan beribadah bersama. Saya akan buka di dalam doa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang sangat mengasihi kami, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru, hari yang baik yang telah Engkau berikan bagi kami. Bapa, saat ini kami akan mulai ibadah ini. Kami percaya Engkau turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini, menyembuhkan sakit penyakit, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang stres takut dan khawatir dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami taruh darah Yesus atas kehidupan kami, atas ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus, dan kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara siap? Amin. Lebih dari pemenang. Amin.
ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sebab Kau Allahku, ku kan tenang, ku tidak akan takut. Sebab Kau Allahku, Kau Tuhanku, penyelamatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku kan tenang sebab Kau Allahku, Kaulah Bapa-Ku yang baik. Padamu lah kekuatan dan peristaku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku kan terbang bersamamu. Oh,
Yesus, darah-Mu Yesus yang telah menguduskanku, menyucikanku dari dosa, dari ketakutan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku kan tenang bersama-Mu, aman dalam lindungan-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang setia, mulialah nama-Mu. Bapa yang besar, terpujilah Engkau, mulialah Engkau, Bapa yang termulia. Terima kasih Bapak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oleh karena penebusan Yesus, kami telah dibenarkan, kami telah didudukkan bersama dengan Kristus, dan telah dipindahkan dari kerajaan maut menuju ke dalam kerajaan terang yang dikasih. Terima kasih Bapak. Kami hidup di dalam terang, di dalam kerajaan terang, dan kami bukan hidup di dalam kegelapan. Kami adalah anak-anak-Mu yang telah ditentukan dari sebelumnya menurut kasih karunia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya roh hikmat dan pewayuan menerangi mata hati kami, sehingga kami bisa mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalamnya. Betapa kayanya kemuliaan warisan bagi-Mu yang dikaruniakan bagi kami, menurut kekuatan-Mu yang bekerja dengan kuat dan supranatural di dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya semua yang menonton sahabat-sahabat yang terkasih, kami akan mengerti tentang firman Tuhan, dan firman Tuhan akan memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara. Mohon tunggu sebentar, kami perlu waktu 1 menit untuk mempersiapkannya. Tuhan Yesus memberkati. Oh haleluya. Amin. Shalom, selamat siang buat kita semuanya, buat saudara yang terkasih, juga buat teman-teman yang ada di tempat ini, saudara-saudara yang terkasih, sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Gereja Penggerakan Kristus Jemaat Firman yang Hidup Kota Manado, dan juga ya bagi saudara-saudara juga yang dari gereja yang lain, atau kita berbicara tentang Yesus Kristus. Amin. Selamat datang bersama dengan kami. Kami mengucap syukur ya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Amin. Saya percaya Dia lagi bekerja untuk saudara ya. Amin. Dia lagi terus mempersiapkan apa yang terbaik buat kita. Amin. Tuhan sudah persiapkan dari awal. Dia sudah persiapkan masa depanmu. Masa depanmu sungguh ada dan tidak akan pernah hilang. Amin. Tuhan sangat baik. Allah Bapa kita sangat baik. Amin.
Haleluya. Dia mengaruniakan Roh Kudus, memberikan kita Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Amin. Roh yang memberikan kita kekuatan. Haleluya. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal dan hidup di dalam diri kita. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih, sebelum saya mulai ya, saya ingin memberikan cerita lucu sedikit ya buat kita ya hari Minggu. Amin. Saya ingat ada satu orang, ini kan sudah mau dekat Natal ya. Jadi orang ini dia masuk gereja, terus pendetanya ngomong kan, "Pak, Bapak harus ikut prajurit Kristus." Wah, harus ikut prajurit Kristus. Terus dia bilang, "Oh, saya sudah ikut prajurit Kristus, saya sudah ikut." Dia bilang, "Terus kenapa Bapak, saya cuma lihat hanya hari Natal sama Paskah aja Bapak datang di gereja?" "Oh, tenang aja, saya mata-mata." Oke, saya di bagian mata-mata di Intel. Oke, nah saudara, itu hanya bercanda aja ya, supaya kita semua tertawa di dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Karena hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Bagaimana supaya semangatmu tidak patah? Amin. Dengan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Saudara, bukan cuma happy aja. Kalau happy itu, senang-senang itu adalah perasaan. Amin. Hanya perasaan kita. Tetapi sukacita, the joy of the Lord, sukacita karena Tuhan, itulah kekuatan. Itulah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Itu yang memberikan kita kekuatan, sukacita karena Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, saya ingin sharing firman Tuhan tentang kekuatan. Saudara ingat ya bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Amin. Daud mengalahkan Goliat. Dia mengalahkan dari apa? Haleluya. Dari kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Amin. Bagaimana dia mendapatkan kekuatan itu? Amin. Dia terima dari Tuhan. Nah, saudara harus tahu ya, begini, saya akan ceritakan sedikit. Dari semua orang yang terpilih, dari saudara-saudaranya ya, hanya Daud yang terpilih untuk menjadi raja. 7 saudaranya itu bertempur. Mereka lagi membela ya bangsa Israel. Jadi yang satu Eliab itu, dia gagah perkasa, badannya memang proporsional, memang mantap. Oke. Nah, waktu Tuhan suruh sama Samuel untuk mengurapi orang jadi raja, satu anaknya akan jadi raja, Samuel melihat dari pandangan dari dalam dirinya. Oke, dari dirinya. Waktu dihadapkan anak-anak Isai, dia melihat Elia pertama. Oh, ini pasti dia Tuhan. Karena kelihatannya bagus sekali. Amin. Pasti dia ini. Menurut pandangan dia seorang nabi. Dia adalah seorang nabi. Tetapi Tuhan bilang, bukan dia. Bukan apa yang dilihat oleh manusia, tetapi apa yang dilihat oleh Tuhan. Karena Tuhan mengetahui masa depan. Dia tahu. Amin. Dia tahu apa yang ada di dalam orang itu. Kemudian dihadapkan anak kedua, anak ketiga. Yang 3 itu, pahlawan gagah perkasa ya. Tetapi semua anak-anak itu diharapkan, tidak ada satupun yang dipilih. Kaget mereka. Samuel, masih adakah anakmu? Dia bilang masih. Amin. Masih ada seorang anak yang ada di padang, mengembalakan kambing domba, mengembalakan domba ayahnya. Amin. Itulah Daud. Nah, saudara yang terkasih, kemarin saya ngomong dengan satu orang ya. Saya bilang sama dia ya, mungkin kelihatannya rohani kamu tidak menanjak. Maksudnya, tapi kamu tetap stabil. Amin. Saya bilang tenang aja, Tuhan lagi bekerja di dalam diri kamu. Biarkan dia bekerja di dalam dirimu. Bukan kamu yang bekerja dari luar dirimu. Dari dalam hatimu, dari dalam dirimu, Tuhan bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan di dalam dirimu. Amin. Jadi waktu kakaknya ini lagi berperang lah, lagi tenar namanya apa, Daud di mana? Dia membantu ayahnya. Amin. Dia mengembalakan domba. Kelihatannya dia tidak ada promosi sama sekali. Nah, kakak-kakaknya yang dapat promosi. Karena mereka berperang, tiba-tiba bisa dapat promosi ini dan sebagainya.
Tetapi Daud dia di padang, dia mengembalakan domba. Tuhan lagi mendidik dia. Amin. Haleluya. Tuhan lagi memakai dia. Nah, waktu dia mengembalakan domba, disitulah ada ujian. Oke? Ada singa dan beruang datang. Tetapi dia mengalahkan semuanya itu. Nah, waktu dia mengalahkan singa dan beruang, tidak ada orang yang mengatakan kepada ayahnya, hidup Daud, Daud mengalahkan singa dan beruang, dan dia menyelamatkan domba itu. Tidak ada yang promosi seperti itu. Tidak ada. Kalahkan beruang dan singa saya tidak mau loh, itu susah. Betul? Oke? Tetapi tidak ada promosi dari manusia untuk Daud. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tidak ada yang dia bilang, kalau ada singa mau makan atau beruang mau makan domba ini, saya akan datang menghajar dia, janggutnya, terus menangkap janggutnya dan dia membunuh dia. Oke? Tidak ada promosi. Dan domba-domba itu selalu semuanya utuh. Saudara tahu enggak? Waktu saudara mungkin memulai sesuatu ya, di dalam pekerjaan atau di dalam pelayanan, mungkin orang tidak melihat apa yang saudara lakukan. Firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu sama seperti kepada Tuhan dan bukan untuk manusia. Daud tidak melakukannya itu untuk manusia supaya dia kelihatan baik. Dia berkorban banyak loh. Tetapi ada saatnya promosi itu datang. Samuel tanya, masih adakah anakmu? Masih. Ada satu, ada di padang belantara. Maksudnya lagi mengembalakan kambing domba. Panggil. Daud datang. Dia masih kemerah-merahan dan elok parasnya. Ganteng loh. Kayak saudara dan saya. Oke? Amin? Haleluya. Amin. Kita bukan kemerahan-merahan lagi ya. Alright. Tetapi kita bersinar dalam Tuhan. Nah, kemudian waktu Samuel lihat, Samuel tidak langsung tunjuk dia loh. Tidak. Tuhan yang ngomong sama Samuel. Inilah dia, urapilah dia. Pasti kan Samuel pikir, anak ini masih muda sekali. Kemerah-merahan, matanya merah, maksudnya matanya ceria, begitu ya. Kayak anak muda sekali, mungkin dia umur 15 atau 16 tahun loh. Dan dia harus menjadi raja. Amin. Haleluya. Dia masih muda. Tuhan yang ngomong kepada Samuel, inilah dia, urapi dia. Samuel langsung bilang, oke bos. Siap. Dia urapi. Karena apa? Tuhan mengenal hatimu. Dia mengenal Daud. Nah, terbuktikan waktu peperangan terjadi antara Israel dan Filistin, Eliab marah sama Daud. Dia cemburu. Mereka di peperangan, mereka semua yang kelihatannya kuat, takut. Tidak ada satupun yang mau melawan Goliat. Ketakutan semuanya. Tetapi Daud ini datang. Masih muda. Contohnya saya ya. Alright, ini cuma contoh aja. Oke. Dia datang. Siapa? Dia bilang begini. Siapa bangsa ini, orang ini yang menghina barisan Allah yang maha tinggi? Siapa dia? Dia tanya, siapa dia? Siapa ngana? Menghina barisan Allah yang maha tinggi, anak-anak Tuhan. Siapa dia? Nah, dia bukan berbicara dari kekuatan dia loh. Dia berbicara dari apa yang ada di dalam hatinya yang Tuhan taruh. Karena apa? Kalau dia bisa mengalahkan beruang dan singa, dia bilang, kamu akan sama seperti beruang dan singa yang kukalahkan. Dia bilang sama Goliat loh. Amin. Haleluya. Orang semua kaget. Hei, anak ini berani sekali loh. Masih muda dia, kemerah-merahan. Masa dia berani bilang begitu? Wah, akhirnya tersebar gosip, maksudnya tersebar. Oh, si dia begini-begini. Nah, Eliab marah sama dia. Siapa kamu? Kamu kan ini cuma gembal. Dia merendahkan dia di banyak orang. Tetapi Daud tidak terpengaruh, saudara. Dia tetap pada perkataannya yang semula. Kemudian Saul bilang, oke, kalau kamu punya perkataan begitu dan kamu ya maksudnya bisa mengalahkan dia, ya ini versi saya, maju. Dan kemudian Saul memberikan baju perang, tapi dia bilang tidak bisa, saya tidak bisa pakai ini. Saya tidak pernah memakai ini. Amin, saya tidak pernah memakai itu. Dia cuma bawa apa? Tongkat, oke, dan apa ini? Slingshot ya. Mungkin kalau dalam kita bilang ketapel. Dan saudara, Goliat diberikan kepada Daud untuk promosi dia. Amin.
untuk promosi dia menjadi raja. Haleluya. Dia mengalahkan Goliat itu hanya mungkin cuma tidak sampai 1 menit loh. Amin. Kalah begitu saja. Nah saudara, maksud dari cerita ini adalah apa? Tuhan sudah memanggilmu. Dia mengurapimu. Firman Tuhan berkata di Mazmur 23, dia mengurapi kepalaku dengan minyak. Dia mengurapi saudara. Saudara bisa mengalahkan persoalan besar. Amin. Haleluya. Tuhan mengurapimu. Tuhan berkenan atasmu. Mungkin saudara masih muda. Atau mungkin saudara, rohani saudara ya masih begini, tapi saudara stabil. Saudara tetap baca firman Tuhan. Saudara merenungkan firman Tuhan. Saudara memuji Tuhan. Perjalananmu akan berhasil. Karena hanya selalu ingat, waktu kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka engkau akan berhasil dan beruntung kemanapun engkau pergi. Saya ingat ya waktu saya mulai mau jadi seorang gembala ya. Saya dulu orangnya hanya maksudnya seperti biasa. Ada beberapa calon yang terjadi ya, saya lihat rohani mereka jauh lebih baik dari saya. Mereka jauh lebih baik. Saya bilang, orang-orang ini pasti saya akan bantu mereka. Karena saya lihat dalam pertumbuhan mereka cepat. Wah, ini dan sebagainya saya lihat. Tetapi saya heran, saya bilang, Tuhan, kenapa mereka tidak terpilih? Why? Kenapa mereka tidak terpilih? Kenapa? Amin. Dibutuhkan saudara kesetiaan. Amin. Bagaimana saudara bisa setia dengan Tuhan? Bagaimana saudara bisa setia di dalam pelayanan, di dalam pekerjaanmu? Amin. Saudara bisa setia. Karena kenapa? Kenapa saudara bisa setia? Karena Yesus taat dan setia sampai mati di kayu salib. Bukankah saudara diciptakan dalam kebenaran Yesus? Saudara melihat yang benar. Sehingga mata kita melihat kepada dia. Amin. Kita menjadi sama seperti dia. Haleluya. Dia bisa taat, dia bisa setia. Demikian juga saya bisa. Karena apa? Saya telah mati bagi dosa dan saya hidup untuk kebenaran. Kamu bukan lagi hidup di dalam dosa. Kamu bukan lagi hidup di dalam kelemahan. Kamu hidup di bawah kasih karunia. Di mana ada penyediaan. Amin. Penyediaan Tuhan selalu tersedia bagi saudara. Kekuatan dia. Amin. Saya bilang, Tuhan, kenapa? Why? Because you honest. Maksudnya karena kamu setia. Nah saudara begini. Kalau saudara menyambut seseorang, kalau contohnya gembala saudara, kamu melayani dia dan menerima dia sebagai gembala, upahmu akan dapat gembala loh. Haleluya. Kalau kita menyambut orang itu hanya seperti biasa aja ya, firman Tuhan berkata demikian. Kalau engkau menyambut orang itu sebagai nabi, kamu akan mendapatkan upah sebagai nabi. Amin. Nah, itu berbicara tentang hatimu. Bagaimana kamu menghormati orang yang mewakili Tuhan. Daud menghormati ayahnya. Dia tidak memilih untuk pergi berperang ya, karena dia tahu dia masih muda. Tapi dia memilih untuk membantu dia. Amin. Dia memilih untuk membantu. Karena kenapa? Karena tidak ada orang yang melakukan itu. Dan dia memilih loyal. Nah, saudara yang terakhir, yang terkasih ya. Di mana kalau saudara bisa setia? Amin. Saudara pegang firman Tuhan. Promosi tidak akan lama terjadi. Promosi cepat bisa terjadi dalam hidup kita. Amin. Ada kalanya bisa ada delay ya, bisa ada keterlambatan. Tetapi keterlambatan itu justru melindungi saudara. Nah, saya lagi nonton satu vlog ya di YouTube ya. Mereka berusaha mau masuk di satu negara ini, berusaha dengan sedemikian rupa. Mereka ada tekanan dan sebagainya. Semakin mereka berusaha, jadi mereka terjebak di dua negara. Satu ini nggak bisa masuk, satu ini nggak bisa masuk. Oke? Tetapi dia mau berusaha masuk ke negara ini karena dia sudah ditolak dari negara itu. Dia berusaha masuk, mereka tolak terus. Ternyata dia bilang begini, puji Tuhan ya. Kenapa saya ditolak? Karena ada peperangan geng kalau saya lewat di negara itu, di daerah itu. Dan kami bisa meninggal. Nah saudara yang terkasih. Amin. Kalau ada keterlambatan, kita sudah berusaha, tandus ini, pakai kepala, sudah tandus, sudah bikin semua tidak berhasil. Saudara rest, tenang. Amin. Firman Tuhan berkata,
Amin. Di Amsal berkata apa? Jangan kita mengikuti pikiran kita sendiri, bergantung kepada pengertianmu sendiri. Tapi bergantung kepada Dia yang memberikan hikmat, kasih karunia itu dengan murah hati. Amin. Jadi dia berusaha, dan waktu dia tidak bisa masuk di negara itu, dia kecewa sekali. Karena dia sudah buang uang lebih dan sebagainya. Kemudian saudara apa? Dia dengar kabar ada peperangan geng di situ. Dan kalaupun mereka lewat, dia bisa meninggal. Saudara yang terkasih, ada promosi, ada percepatan, tapi kadang-kala ada juga delay yang terjadi. Saudara sabar. Dengan iman dan kesabaran, kita memperoleh segala janji Tuhan. Amin. Nah, balik lagi ke topik tadi ya, dan Daud mengalahkan Goliat. Amin. Nah, saudara yang terkasih, dia menjadi raja, dan kemudian saudara tahu enggak? Anak buahnya mengalahkan raksasa. Saudara mungkin belum pernah tahu ya, kalau anak buah Daud yang ikut dengan dia, urapan dari Daud mengalahkan Goliat kena juga ke mereka. Belum tahu ya? Alias saya kasih tahu. Oke? Mari kita lihat di 2 Samuel 21. Kita lihat di 2 Samuel 21 bagaimana anak buah Daud mengalahkan raksasa. Haleluya. Apa yang dilakukan oleh tuan mereka, mereka juga melakukannya. Amin. Ayat 15. Kita mulai baca, ini agak panjang ya. Saudara enjoy aja, oke. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orangnya lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi lesu. Yisbi-Benob yang termasuk keturunan raksasa, oke? Yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai, anak Seruya, datang menolong Daud lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. 1. Oke. Jadi ini pengikut Daud, mereka mengalahkan raksasa juga. Haleluya. Amin. Oke. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, jangan lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama dengan kau. Jadi mereka bilang sama Raja Daud ya. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sikbai orang Husa memukul Kalasaf yang termasuk keturunan raksasa. Oke, ini orang-orang Daud. Mereka mengalahkan raksasa. Sudah 2 orang. Oke, terus. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Ya'arem Orgim orang Betlehem itu menewaskan Goliat orang Gat itu yang gagang tombaknya seperti pesat tukang tenun. Goliat. Ini ada Goliat yang lain, raksasa juga. Kalah. Amin. Kemudian, lalu terjadilah pertempuran di Gat, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6. Saudara, semua DP jari ada 24 loh. Jarinya 6. Oke? 24 seluruhnya juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-ngolok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskan dia. 1-1. Sama seperti Raja Daud. Doranya pakai malendong saudara. Oke. Mereka gak mengepung dia. Bukan dan kawan-kawan. Itu apa? Dan sendiri. Oke, saya hanya sendiri. Dia mengalahkan. Apa yang Raja Daud bikin yang lalu? Amin. Anak buahnya melakukannya. Karena apa? Buat mereka, kalau raja saya bisa melakukan itu, kami pun bisa. Amin. Tuhan bekerja di dalam diri mereka. Ini saudara, ada satu yang keturunan raksasa, DP jari ada 24 loh. Banyak loh itu. Alright. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gat. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Demikian saudara. Saudara, Yesus sudah mati bagi kita, menebus dosa kita. Dia mengalahkan iblis. Dia memberikan kita kuasa. Kuasa yang sama, roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam hidup kita. Amin.
Saudara bisa Roma 5 ayat 17, Roma 5 ayat 17 berkata, kita baca ya. Roma 5 ayat 17 berkata demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Adam, maka lebih benar lagi mereka, lebih benar lagi saudara yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, oleh karena satu pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus. Jelaskan firman Tuhan, maka oleh karena satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus, kita menerima kelimpahan kasih karunia, kita hidup dan berkuasa. Yesus hidup dan berkuasa, demikian juga saya hidup dan berkuasa oleh karena satu pribadi, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Daud mengalahkan Goliat, raksasa, 4 orang ini mengalahkan juga yang sama. Haleluya. Demikian juga saudara, oleh karena satu kebenaran, perbuatan kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus, demikian juga saudara bisa memerintah di hidup ini karena menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenarannya. Kalau Yesus bisa menyembuhkan orang, saudara bisa. Saudara bisa menyembuhkan dirimu sendiri dan bisa menyembuhkan mama mantu, opa saudara, oma saudara, tetanggamu, even your dog, dan hewan peliharaanmu. Saya pernah lakukan, dan saya juga pernah lakukan, mati Tuhan. Ada kalanya memang dia sudah nggak bisa hidup ya, hewan itu. Tetapi saya berdoa sembuh. Karena apa? Perkataan kita, firman Tuhan itu seluruhnya, mau tumbuh-tumbuhan ke, mau hewan ke, mau manusia, dia akan bekerja. Kalau Yesus berkata kepada pohon ara, aku kutuk engkau, besok mati. Dari akar-akarnya dia mati. Karena apa? Perkataanmu mengandung kuasa, power, authority, penuh dengan kekuasaan. Saudara bisa berkuasa, saudara bisa memperkatakannya itu. Yesus berkata kepada pohon ara, terkutuk, kering. Bayangkan. Amin. Haleluya. Jadi saudara menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenarannya. Saudara hidup dan berkuasa. You reign in life. Kamu hidup, memerintah di hidup ini. Amin. Haleluya. Amin. Sebentar ya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Nah, kemudian saudara, kita lihat di di 1 Tawarik tadi ya. 1 Tawarik 2 Samuel tadi ya. Kemudian Daud berkata begini, dia mengucap syukur, dia berkata begini. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan melepaskan dia. Pada waktu apa? Tuhan melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Musuh berperang melawan dia, bersatu jalan mereka datang, tapi bertujuh jalan mereka lari dari depan Daud. Dia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allah gunung batuku, amin, tempat aku berlindung, perisaiku. Karena kenapa? Banyak orang mengepung dia, banyak orang menyerang dia. Secara manusia dia tidak bisa, tetapi dia ingat, Allah itu adalah gunung batuku. Allah itu adalah tempat perlindunganku. Allah itu adalah apa? Penyelamatku. Amin. Tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Haleluya. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat dari musuhku. Haleluya. Nah, bagaimana Tuhan menyelamatkan dia? Dia ceritakan seperti ini. Amin. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru dan ia mendengarkan suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong ke telinganya. Lalu apa Tuhan bikin loh? Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi. Dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang oleh karena menyala-nyala murkanya, bukan pada Daud tetapi kepada musuhnya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit,
Lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendari kerub lalu terbang. Dan tampak di atas sayap angin. Dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar kilat di hadapannya, bara api menjadi nyala. Tuhan mengguntur dari langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panah sehingga diserahkannya mereka, yakni kilat-kilat sehingga dikacaukannya mereka. Jadi orang yang menantang Daud ya, menantang dia, oke, yang mau berperang sama dia, Tuhan yang datang kepada musuh-musuhnya. Dengan tadi yang saya sudah baca panjang tadi itu. Seperti itu. Amin. Dengan kilat, dengan guntur dan sebagainya, sehingga mereka semua lari ketakutan. Amin. Haleluya. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap karena hardikan Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungnya. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Amin. Dia yang melepaskan. Dia. Haleluya. Dia melepaskan saudara. Kenapa waktu Tuhan menolong, dia kerahkan loh. Dia datang, dia bikin segala macam. Sehingga Daud lolos. Karena itu dia bilang, dia melepaskan aku. Amin. Haleluya. Amin. Nah, kalau kita baca di ayat 29, firman Tuhan berkata begini. 2 Samuel 22 ayat 29. Karena engkaulah pelitaku, firman Tuhan berkata. Ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku aku berani melompati tembok. Amin. Karena apa? Engkaulah pelitaku ya Tuhan. Engkaulah kebenaranku. Engkaulah terangku. Firman Tuhan berkata, Adapun Allah, jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Nah, firman Tuhan itu adalah pelindung, perisai. Karena itu dia bilang sabda Tuhan. Karena apa? Di jalan Tuhan itu adalah jalan yang sempurna bagi saudara. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di jalannya jalan sempurna. Adapun Allah, jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Hanya firman Tuhan yang menjadi perisai kita. Di saat kita susah, di saat kita tidak punya jalan keluar ya, atau kita salah mengambil keputusan. Amin. Saudara balik, datang kepada dia. Haleluya. Raja Daud banyak salah mengambil keputusan. Satu waktu dia bilang begini, Pak Yoab, hitung bangsa Israel. Yoab bilang, Tuhan jangan loh. Ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kamu mencobai Tuhan loh. Rakyatmu akan bertambah banyak, tidak perlu hitung. Tapi Daud berkata, hitung cepat. Akhirnya dihitung. Kemudian mengamuklah malaikat Tuhan. Ini dulu-dulu. Kemudian Daud langsung bertobat. Dia langsung membeli itu Arnon punya tanah dan dia mendirikan bait suci di situ. Amin. Even kita salah mengambil keputusan, jangan saudara lari dari dia. Datang kepada dia. Amin. Lord, saya salah ambil keputusan. Amin. Haleluya. Tolong saya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara lihat firman Tuhan. Karena apa? Jalan Tuhan adalah sempurna. Amin. Haleluya. Dan sabda Tuhan itu murni. Memberikan saudara ketenangan. Karena itu ada firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya dia gunung batuku. Hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Amin. Orang ini, Raja Daud ini, dia dikejar-kejar orang, dikejar-kejar Saul, dikejar-kejar anaknya sendiri, dia harus bersembunyi di gua, dia pernah jadi orang gila, banyak hal dia jadi loh. Amin. Tapi dia ingat, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat dengan dia merasa tenang. Dia tahu, karena apa? Dia yang melepaskan aku dari musuhku. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, Roma 1 ayat 16, Injil itu adalah kekuatan Allah. Amin.
Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Kalau kita percaya kepada Injil, kepada kebenaran firman Tuhan, firman itu yang akan menyelamatkan kita dari keputusan yang salah, dari cara berbicara yang keliru, dari pandangan mata kita yang salah, dari imajinasi kita yang salah. Amin. Menjadikan apa? Sehingga kita berbicara dengan benar, dengan manis, dengan baik, sehingga mata kita melihat kepada Dia. Amin. Mata kita tertuju kepadanya. Amin. Sehingga pendengaran kita menjadi benar, kepercayaan kita menjadi benar. Karena apa? Injil. Kalau Injil itu adalah kekuatan Allah, dia juga adalah kekuatan bagi kita. Kekuatan yang sangat besar. Amin. Nah, Roma 15 ayat 13. Saya ingin Ayub 10 ayat 12. Saya ingin bagikannya di Ayub 10 ayat 12. Haleluya. Ayub 10 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Amin. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Saudara selalu ingat, life. Amin. Hidup dan kasih setia, kehidupan Dia memberikan kepada kita. Saudara hidup, kok diberikan hidup? Hidup di dalam dirimu. Amin. Firman itu hidup di dalam dirimu. Firman itu hidup dalam dirimu, sehingga apa? Kamu lebih hidup. Oke? Jadi saudara lebih senyum ya, lebih tenang. Amin. Haleluya. Saudara lebih manis. Amin. Tidak bereaksi lebih. Kadang kita bisa bereaksi lebih. Saudara, kita masih manusia normal ya. Kita bisa bereaksi lebih ya. Kadang-kala harus ada pembayaran ini bagaimana. Aduh, tiba-tiba kita sudah pikir, ayo kita pinjam ini. Saya juga pernah begitu. Telepon ini sudah, cepat tolong ini begini. Mereka bisa cepat tolong ya. Karena begini, saudara juga perlu dengar suara Tuhan. Dan Tuhan akan memimpin saudara menelpon siapa. Amin. Sehingga waktu kita telepon orang itu tidak kayak dikejar-kejar hutang. Aduh, dia telepon mau apa lagi? Tetapi dia akan terima telepon saudara dengan tenang. Oh iya, gimana? Ada yang bisa dibantu nggak? Oh iya, saya mungkin perlu ini. Apakah saudara bisa membantu? Dan dia bisa berkata iya. Amin. Tetapi kalau saudara mulai pakai pikiranmu sendiri, pas ada masalah langsung tiba-tiba, tak semua telepon ini, tak semua telepon. No, tunggu dulu. Saudara tenang dulu. Lihat firman. Berdoa, Bapak terima kasih. Saya kan adalah anakmu. Saya tahu ada beberapa hal terjadi. Ada kesulitan dan sebagainya. Tapi saya tahu Engkau memberikan saya jalan keluar. Tolong tunjukkan kepada saya. Siapa yang saya harus hubungi? Atau apa yang harus saya bikin? Biarlah rencanamu, kehendakmu terjadi dalam hidup saya. Nah, sehingga saudara bisa menelpon orang. Atau Tuhan pimpin saudara telepon orang, ketemu dengan orang. Dan orang itu mau membantu saudara dengan murah hati. Amin. Haleluya. Amin. Seperti itu. Oke, itu bonus. Alright. Nah, di Roma 15 ayat 13, saya akan baca dari versi yang berbeda ya. Kalau saya baca, begini bunyinya. Sekarang Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Allah sumber pengharapan memenuhi engkau, memenuhi saya dan saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Saudara beriman, saudara percaya bahwa Allah sumber segala pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Pengharapan, iman, sukacita, damai sejahtera itu satu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. That's faith, iman. Karena itu saudara, kalau ada orang yang mau melakukan sesuatu, kan dia dalam pikiran kita mustahil, biar dia lakukan. Karena dia percaya. Kamu percaya, saya percaya. Saudara kasih semangat sama dia. Oke, firman Tuhan berkata demikian. Ayo, kamu bisa. Amin. Jangan patahkan semangat dia. Haleluya, dukung dia. Kalau saudara mungkin dia agak mustahil, saudara bisa doakan dia. Bapak bantu dia di dalam nama Tuhan Yesus.
Biarlah hikmat-Mu menyertai dia. Turunlah hikmat-Mu. Biarlah dia mengenal pengetahuan yang benar tentang Engkau. Ya. Nah, karena itu saya percaya begini, iman itu kan adalah kepercayaan. Ada beberapa orang dia bisa lakukan ya. Meskipun dia belum jadi Kristen, tapi karena dia percaya, dia berhasil loh. Benar, saudara bisa lihat kan? Orang bisa dapat bisnis ini, dapat ini, karena keyakinan dia. Karena firman Tuhan berkata di Kejadian ya, kalau tidak salah Kejadian 6 saya lupa ya, waktu menara Babel itu runtuh, firman Tuhan bilang begini, apa saja yang mereka bayangkan dan imajinasikan, mereka bisa terima, mereka bisa dapat, mereka bisa buat itu. Amin. Oh iya, bisa. Karena itu banyak gedung-gedung tinggi loh, gedung-gedung mewah, jalan-jalan tol yang bagus sekali. Ya, penemuan-penemuan yang baru. Karena mereka percaya mereka bisa lakukan. Amin. Justru kadang-kala kita Kristen dibatasi loh. Jangan ini, jangan itu. Percaya aja. Karena itu kalau kita sebagai Kristen ya, kita ada hidup di dalam kasih karunia dan kebenaran, saudara malah bisa percaya lebih. Nah, bedanya kita dengan kita yang hidup di bawah kasih karunia, Tuhan berkata, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan dan Tuhan tidak menambahkan kedukaan. Jadi saudara bisa diberkati, bisa menjadi kaya, tetapi saudara ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk gereja. Saudara diberkati dengan segala yang baik. Saudara bisa bersekutu dengan teman-teman juga bisa. Ada. Nah, banyak orang lain mereka mencari uang banyak. Betul, itu tidak ada salahnya. Tetapi waktu tua uang yang mereka cari itu untuk pakai pengobatan mereka. Ada banyak begitu. Amin. Cari dengan itu, tapi waktu umur sudah ini sakit-sakitan loh. Amin. Tetapi kita tidak di bawah kutuk. Saudara tidak di bawah kutuk hukum Taurat. Saudara di bawah kasih karunia. Under grace. Nah, untuk segala sesuatu yang menghasilkan besar, kita harus bekerja. Kita harus percaya. Kita tidak boleh lemah. Tuhan Yesus bekerja keras loh. Siapa bilang dia tidak bekerja keras? Kalau saudara lihat, saudara keliru. Siang malam 3 hari 3 malam dia mengajar orang. Oke, dia tahu rasa lapar. Amin. Sampai waktu dia datang ke perigi orang Samaria itu, dia merasa lapar loh. Dia tahu. Tapi dia melakukan kehendak Bapaknya. Amin. Rasul Paulus, dia bukan orang yang tidak rajin, dia rajin sekali. Dia melakukan banyak hal loh. Amin. Karena kenapa kita melakukan itu? Karena kita percaya. Amin. Saya percaya. Karena itu aku berkata-kata. Karena itu aku lakukan. Nah, tetapi kepercayaan kita menjadi benar. Tujuan kita pasti. Amin. Kita punya tujuan yang pasti. Saya diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Amin. Saya diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Haleluya. Dan Tuhan akan tunjukkan, saudara harus memberkati siapa, harus mendukung siapa, terlebih di mana saudara bergereja. Amin. Saudara dukung pelayanan. Haleluya. Karena pelayanan itu sangat penting. Amin. Nah, kemudian 1 Korintus 2 ayat 5. 1 Korintus 2 ayat 5. 2 ayat 5. Firman Tuhan berkata, supaya iman kamu, oke kita baca dulu dari ayat 4. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Jadi dia tidak menyampaikan sesuatu untuk meyakinkan orang cuma dengan kata-kata tetapi kalau di bahasa Inggris berkata with the demonstration of the Spirit and the power of God. Jadi dia meyakinkan orang dengan demonstrasi dari kekuatan roh. Ada demonstrasi, ada manifestasi dari Roh Kudus ada. Kesembuhan, oke, itu terjadi. Nah, Tuhan turut bekerja untuk meyakinkan kesaksian saudara dengan apa? Tanda-tanda dan mujizat. Benar?
Nah, kita mungkin tidak semua orang akan menyembuhkan orang, yang membangkitkan orang mati. Tetapi tanda-tanda dan mujizat itu seperti apa? Amin. Saudara mendapatkan kemurahan, Tuhan meneguhkan bagi saudara. Seperti Daniel dan Esther. Dapat hikmat yang jauh lebih tidak orang pernah lihat. Mendapatkan kemurahan yang luar biasa. Meneguhkannya. Karena itu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Amin. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Bukan bergantung pada hikmat kita, hikmat manusia, tapi bergantung kepada kekuatan Allah. Di mana kekuatan Allah itu ada hikmat. Amin. Haleluya. Amin. 2 Korintus 4 ayat 7. Saya akan tutup ya. 2 Korintus 4 ayat 7. Firman Tuhan berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Maksudnya harta itu adalah apa? Terang. Amin. Yang di ayat sebelumnya, terang yang bercahaya. Karena apa? Kita ini kan cuma bejana tanah liat, maksudnya cuma tanah liat biasa. Tetapi harta itu disimpan di dalam hidup kita loh. Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari dirinya sendiri. Amin. Sehingga apa? Bejana itu dipuji. Amin. Kekuatan kita bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi dari kekuatan Allah yang melimpah-limpah di dalam hidup saudara. Amin. Saudara ingat, ada kekuatan di dalam diri saudara. Amin. Dari Roh Kudus ya. Kekuatan yang melimpah-limpah dari firman yang saudara baca, yang saudara taruh, yang saudara terima. Amin. Itu kekuatan yang melimpah-limpah loh. Terang yang ada di dalam diri saudara. Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu tinggal di dalam diri saudara. Itu adalah kekuatan yang melimpah-limpah loh. Dari Allah. Amin. Boleh? Alright? Oke. Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19 firman Tuhan berkata demikian. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanan di sorga. Apa maksudnya ayat ini? Haleluya. Dan betapa hebat kuasanya. Kuasa, amin, bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu tinggal. Itu ada bagi saudara. Amin. Kuasa supranatural yang bekerja dengan kuat, dengan supranatural di dalam hidup saudara, sehingga kita bisa mengenapi panggilan kita. Amin. Sehingga saudara bisa berhasil, bisa sukses. Amin. Kuasa yang sama, kuasa itu ada di dalam diri saudara. Amin. Kuasa yang percaya, betapa hebat kuasanya bagi apa? Bagi kita yang percaya. Yang tidak percaya dia tidak bisa dapat loh. Bagi kita yang percaya, bagi saudara yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10. Firman Tuhan dengan jelas dia berkata begini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan iblis. Iblis, betul? Kurang tepat. Tipu muslihat iblis. Karena iblis sok kalah. Iblis telah dikalahkan loh. Tapi dia masih ada tipu muslihat. Dia menipu saudara di mana? Pikiran. Pikiranmu, dia akan menipu di situ. Dia tidak akan bisa menipu di tempat lain. Dia akan menipu di dalam pikiranmu. Di dalam imajinasimu yang salah. Dia mulai kasih imajinasi. Ini loh. Nah karena itu waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia datang kepada perempuan. Dan dia bilang apa? Kamu akan jadi seperti Allah. Ngana kan akan jadi seperti, bukankah Ngana sama dengan Allah? Kan diciptakan sama loh. Kalau Ngana makan ini buah, Ngana akan jadi sama seperti Allah. Dia kasih kebenaran, tapi kebenaran palsu. Amin. Karena itu kita ditegakkan di atas kebenaran. Karena itu firman Tuhan berkata, kita harus ada peneguhan di dalam kebenaran.
Ada kebenaran-kebenaran yang palsu yang iblis bisa tawarkan bagi saudara, bagi saya dan saudara. Dia bisa tawarkan lewat tawaran, lewat pikiran, lewat imajinasi kita. Karena itu dia bilang apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis sudah dikalahkan. Kolose 2, Kolose 3 berkata dia sudah dipermalukan. Kekuatannya sudah dilucuti, tetapi dia masih bisa menipu karena dia adalah singa yang mengaum, tapi sudah ada gigi. Jadi dia tinggal suara. Salah. Ya begitulah. Tinggal dia mengaum-mengaum aja. Memberikan apa? Karena dia mau menyerupai seperti singa Yehuda, yaitu Yesus. Dia mengumandangkan suara-suaranya, tetapi suaranya beda loh. Karena suara iblis mengaumkan apa? Penghukuman. Tapi suara Yesus mengaumkan apa? Kebenaran. Harus beda. Singa Afrika dengan singa mana? Alright. Amin. Saudara bisa mengerti. Karena apa? Dia adalah gembala kita. Domba-dombanya mendengarkan suaranya. Kalau gembala yang tidak baik, dia tahu, ini iblis ini. Bukan ini, bukan kita penggembala ini. Nah, bukan. Haleluya. Amin. Oke, bonus. Nah, Filipi 4 ayat 13. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan saya kekuatan. Nah, kenapa dia berkata begitu? Di ayat 12 dia berkata begini, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Jadi manusia itu cuma diperhadapkan hanya beberapa hal saja, lapar dan kenyang. Selama dia kenyang, dia baik-baik saja. Betul? Tapi kalau dia lapar, sama seperti saya dahulu. Bisa marah-marah kalau makan nasi. Right? Mana itu nasi? Cuma nasinya ada ikan. Wah, ngamuk. Marah-marah. Wah, tapi ada satu waktu saya kaget. Kita sudah Kristen loh. Saya bilang, Tuhan, kenapa saya begini? Karena kurang diteguhkan di dalam kebenaran. Saya tahu firman, tapi kadang-kala lewat. Alright? Tapi saya mulai mengerti. Tuhan itu baik. Dia meneguhkan firman itu dalam diri saya. Dan waktu itu tidak ada makanan di rumah. Oke, saya cuma biasa aja. Oh, belum ada. Oh ya, oke. Saya kaget. Kamu tidak marah lagi ya? Saya heran dengan diri saya. Saya kaget sekali. Kok bisa Tuhan? Saya tidak marah lagi. Kenapa? Karena Tuhan turut bekerja di dalam dirimu untuk mendatangkan segala kebaikan. Saya mengucap syukur kepada Bapak, terima kasih. Biar ini saya terima terus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur. Terima kasih. Tuhan bekerja di dalam diri kita. Anugerah posisi kita. Kita harus tahu. Kamu adalah kebenaran Allah. Kamu adalah orang benar. Kamu dikasihi. Kalau kamu mau dikasih, kamu juga akan mengasihi orang. Karena kita ingat, saya dikasih jauh lebih banyak. Nah, di Pemazmur berkata, Pemazmur 4 ayat 8 yang saya ingin baca untuk saudara. Ini bonus buat saudara. Haleluya. Oke? Mazmur 4 ayat 8. Oke? Ini kalau saudara mau tidur, baca ayat ini ya. Ini bagus sekali. Ayat 7. Ayat 8. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Jadi sukacita bukan senang, bukan happy. Oke? Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Lebih banyak sukacita padaku datang waktu mereka lagi berpesta, kalau Daud bilang. Karena apa? Habis pesta mereka bisa ribut. Pikiran itu kalut lagi datang. Itu hanya sementara. Tetapi Daud berkata, engkau memberikan kepadaku kelimpahan lebih daripada mereka yang bersenang-senang. Amin. Kelimpahan sukacita.
Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Nah kalau saudara lagi kalau susah tidur itu apa? Amnesia. Amnesia itu lupa ya apa? Kalau susah tidur, insomnia. Saya salah, amnesia itu hilang ingatan. Maaf. Oke, yang insomnia, maksud yang susah tidur, baca ayat ini. Dengan tentram aku mau membaringkan diri dan segera tidur. Firman Tuhan bilang, dan apa? Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang yang membiarkan aku diam dengan aman. Kalau di terjemahan lain berkata, and you will guide me with secure. Maksudnya dia akan apa? Secure itu dijaga, keamanan. Aku akan membaringkan diri dan segera tidur. Ayat itu yang saya pakai tiap malam. Susah tidur? Mazmur 4 ayat 9. Ayat 8 dan 9. Itu obat. Alright. Nah, kemudian terakhir Kolose 1 ayat 11. Kolose 1 ayat 11. Haleluya. Firman Tuhan berkata, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara harus ingat ya, firman Tuhan berkata, kita dikuatkan dengan segala kekuatan. Kita dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Seperti Filipi 4 ayat 9, ayat 13. Dia yang memberikan kita segala kekuatan di dalam kuasa kemuliaan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kita punya kesabaran. Saudara punya kesabaran. Saudara ingat ayat ini. Amin. Saudara bisa bersabar. Haleluya. Amin. Saudara bisa tekun. Karena apa? Tuhan yang bekerja di dalam diri kita untuk menguatkan dengan segala kekuatannya untuk oleh kuasa kemuliaan-Mu, kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu itu dengan tekun dan sabar. Saudara mungkin sudah berkorban, tapi tidak ada yang menghargai saudara. Saudara sudah begini, saudara sudah begitu, sudah berbuat baik, tapi tidak ada yang menghargai. Hei, ada upah dari dia. Amin. Kerjakanlah, tetap kerjakan. Amin. Nah karena itu saudara, kalau kita dikuatkan di dalam kekuatan kuasanya, saudara bisa bekerja dengan sukacita, dengan gembira. Ataupun saudara di dalam pekerjaannya ada mungkin orang iri dengan saudara, atau orang menjelekkan saudara, saudara bisa tenang. Karena saudara tahu, ada kekuatan kuasanya yang melengkapi aku. Sehingga aku bisa tekun dan sabar. Aku bisa bekerja keras. Aku bisa bekerja lebih baik. Amin. Haleluya. Ya, karena apa? Tuhan yang bekerja di dalam diri kamu. Bukan diri kita. God works in you. Tuhan bekerja di dalam dirimu. Pekerjaannya menurut kerelaannya. Menurut kerelaan dari Tuhan. Oke? Jadi saudara tetap percaya. Saudara tetap percaya. Amin. Saudara hidup di dalam firman Tuhan. Saudara terima firman Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih, kita jangan menganggap rendah. Oke? Jangan menganggap remeh setiap firman yang kita sampaikan atau saudara baca. Terima dengan iman. Terima, disitulah persoalan kita selesai loh. Amin. Hubungan-hubungan yang sulit dulu terjadi, yang patah, yang hancur, itu bisa diperbaiki. Bisa. Amin. Bisa. Akan jadi jauh lebih baik. Amin. Saya percaya itu dalam nama Tuhan Yesus. Karena tidak mungkin Tuhan akan menghancurkan rumah tangga atau Tuhan akan menghancurkan keluarga Anda. Amin. Tuhan memberkati kepala. He's the man. Maksudnya orang itu, dia akan memberkati, dan semua anak-anak serta istrinya itu akan berbuah segar seperti pohon zaitun. Itu Mazmur berkata demikian. Sebagai anak-anak Allah, imamat yang rajani, wanita atau pria sama di hadapan Tuhan, tetapi punya fungsi masing-masing. Bekerjalah di dalam fungsi itu. Amin. Haleluya. Amin. Jangan mengambil. Menghormati, kita saling menghormati. Hormatilah dia sebagai kepala, atau hormatilah dia sebagai teman pewaris hidup.
Amin. Saya percaya Tuhan taruh di hati untuk ngomong ini. Karena apa? Tidak ada satupun orang yang bisa bilang, oh saya paling kuat. Nah, tim itu kita adalah satu tim yang luar biasa, yang solid. Amin. Karena itu perlu ya kita terima terus dari Tuhan, kita terima firman Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Sehingga kita menjadi apa? Bersinar terang. Amin. Membawa kemuliaan Tuhan. Orang bisa melihat di dalam hidup kita. Hey, amin. Tuhan bekerja di dalam diri kamu. Amin. Tuhan membawakan segala kebaikannya. Biarlah kehendak-Mu yang sempurna, yang tertulis di dalam kitab kehidupan-Mu, terjadi dan digenapi di dalam hidup saudara dan saya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara yang terkasih, saat ini kita akan perjamuan kudus. Perjamuan ini bukan tentang mengingat dosa, tapi perjamuan kudus tentang Yesus. Amin. Haleluya. Saya akan ambilkan ya itu ya perjamuannya, di mana Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Amin. Menanggung segala dosa-dosa kita, membayar dosa-dosa kita. Haleluya. 1 Petrus 2:24 bahwa Yesus sudah menanggung segala dosa. Amin. Terima kasih. Yesus sudah menanggung segala dosa dan penyakit kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Sehingga kita telah mati bagi dosa. Supaya saudara yang telah mati bagi dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Tubuh ini melambangkan tubuh Yesus. Amin. Yang telah diserahkan untuk pelanggaran kita loh. Yesus menyerahkan dirinya untuk dosa kita. Dia memang sengaja. Dia memberi. Biarlah saya dihukum, supaya orang semua itu diselamatkan. Biarlah saya dihukum. Dia menanggung. Dia takut loh. Siapa bilang Yesus tidak pernah takut? Takut dia. Tapi secara manusia. Karena waktu dia di Taman Getsemani, dia mencucurkan keringat darah. Itu stres tingkat paling tinggi. Mungkin hanya dia yang bercucuran keringat darah. Dan malaikat Tuhan datang dari surga memberikan dia kekuatan. Karena dia akan menghadapi itu bukan sebagai Tuhan loh. Dia akan menghadapi itu sebagai manusia. Dia solia, dia akan dipukul, dihajar. Itu dia akan tanggung itu sakit itu dia. Karena dia mengenakan tubuh jasmani. Dia tahu dia rasa. Sakit sekali. Karena itu dia berkata, Bapa, sekiranya cawan ini bisa berlalu. Sekiranya. Tetapi jangan kehendakku. Melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Secara manusia dia tidak sanggup. Karena itu dia berkata demikian. Dia stres. Dia mencucurkan darah. Tetapi dia tahu. Hasil. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Sehingga oleh bilur-bilur Yesus. Saudara sembuh. Mungkin saudara dulu. Waduh. Parah itu hidup. Saudara lagi nonton sekarang. Hey. Yesus sudah menyerahkan dirinya. Dia menanggung dosa-dosamu. Dia dipukul, dihina, diludah, dicambuk, diinjak-injak. Sampai wajahnya sudah tidak ada lagi. Kelihatan. Oh saya ingat tuh Bapak terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Inilah tubuh dia. Mewakili tubuh dia. Diserahkan untuk pelanggaran kita. Dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Saudara ingat. Saudara makan tubuh ini. Melambangkan tubuh Yesus. Bahwa saudara sembuh. Saudara sehat. Utuh, lengkap, shalom di dalam diri saudara. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh-Mu yang telah diserahkan untuk pelanggaran kami dan dibangkitkan untuk satu pembenaran kami. Terima kasih, saya telah dilepaskan dari kerajaan maut. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah dipindahkan ke dalam kerajaan terang anak-Mu yang kekasih. Saya sehat, kuat, awet muda, panjang umur. Saya diberkati dalam segala hal, dipercaya dalam segala hal, diberkati dengan segala yang baik dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima tubuh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus sebagai lambang bahwa Engkau sudah diserahkan bagi pelanggaran kami dan menebus hidup kami, membayar dosa kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan makan bersama.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk darah-Mu yang telah dicurahkan di atas kayu salib. Engkau sudah membayar dosa-dosa kami. Lunas, sudah selesai. Dosa-dosa kami sudah dibayar. Dosa kami sudah diampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu melambangkan perlindungan. Kami semua dilindungi dengan darah Yesus. Darah-Mu melambangkan kehidupan. Kehidupan seperti Engkau miliki. Kami terima itu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih bahwa oleh bilur-bilur-Mu yang berdarah kami sudah sembuh. Darah-Mu yang membenarkan kami, menguduskan dan menyucikan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum bersama. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kasih karunia, untuk darah-Mu yang telah dicurahkan bagi kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa bahwa kami hidup di dalam shalom, keutuhan, kelengkapan, kemakmuran dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara yang terkasih, saat ini kami akan memberikan perpuluhan dan persembahan. Saudara, kami sangat bersyukur ya. Saya juga diminta kembali lagi untuk ke Bali ya, untuk penginjilan juga kepada saudara-saudara kita ya, orang-orang yang di sana. Saya sangat bersyukur. Saudara, kami minta dukungan dari saudara ya. Mari kita dukungnya untuk orang-orang yang di sana juga yang butuh penginjilan tentang Yesus. Amin. Saya bersyukur. Mereka bilang sama saya, ada orang yang beberapa kita layaninya, mereka tetap di dalam firman. Ada satu dia sudah pikir untuk kembali lagi kepada agamanya yang dahulu. Tetapi saya bilang tenang dulu. Jangan. Oke. Saya kasih firman. Firman itu akan meneguhkan dia. Sehingga dia bilang, terima kasih pastor atas firman Tuhan yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas peneguhan di dalam diri saya. Kalau tidak ada firman, dia bilang, saya mungkin sudah kembali. Amin. Saudara, firman Tuhan memberikan dia peneguhan. Firman Tuhan memberikan dia apa? Ketenangan. Firman Tuhan memberikan dia apa? Keputusan yang tepat di dalam diri dia. Saya sangat mengucap syukur. Amin. Karena itu dukung kami ya, untuk kami membawa Injil kepada mereka. Dan juga saya lagi melayani ya di satu grup ya. Dan ada orang-orang yang minta doa, minta ini dan sebagainya. Maksudnya berdoa untuk mereka. Oke. Saudara yang terkasih, banyak orang butuh dengar tentang Yesus. Amin. Banyak orang yang sakit, yang lemah, yang stres, yang khawatir. Banyak orang yang masih memikirkan sakit penyakit itu Tuhan menegur supaya kita apa? Tuhan memberikan itu penyakit supaya kita apa? Dikasihinya. Aduh Tuhan, saya bilang. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus sudah menanggung penyakit itu. Tidak mungkin dia sudah tanggung dan dia kasih lagi. Expire namanya. Banyak orang masih berpikir demikian. Banyak orang mengimani ayat yang salah, saudara. Keliru. Tetapi kita tidak boleh membenci mereka. Oh, gara-gara Ngana. Ngana kan dulu berdosa. Ngana apa perbuatan dahulu? Sudahlah, dia sudah terima DP hukuman. Atau DP buah. Jangan lagi kita tuduh lagi. Amin. Oke. Tapi apa? Kita bawa mereka. Ayo. Lihat firman. Amin. Ya mungkin ada beberapa orang jahat dulu. Mungkin bikin yang begitu sampai mereka bisa kena begitu. Amin. Tapi mungkin mereka sudah terima DP buah. Jangan kita tambah lagi. Nah rasa Ngana kan dulu begini. Ngana terima. Biar Tuhan Yesus. Waktu dia di bumi. Orang kusta datang. Kalau itu orang kusta itu. Pasti DP dosa besar loh. Sampai dia dapat kusta. Pasti itu. Menurut hukum. Dari kalau kita baca ya di ulangan, bilangan, imamat itu. Ada. Orang kena kusta karena dosanya. Tetapi Yesus datang apa? Dia mau tanya. Ngana dosa apa dulu sampai ngana begini? Apakah dia tanya begitu? Tidak. Orang ini mungkin sudah lama di dalam kusta. Dia sudah terima banyak. Tapi waktu dia datang kepada Yesus. Yesus tidak mempertanyakan status dirinya. Dosa dia enggak. Dia bilang, Rabi, Guru, jikalau engkau dapat mentahirkan aku, engkau dapat mentahirkan aku. Yesus berjawab apa? Aku mau. Jadilah engkau tahir. Amin. Tuhan selalu memberikan orang kesempatan. Karena itu saudara yang terkasih, saudara yang sudah diselamatkan,
Amin. Kita bawa Injil kepada mereka. Banyak orang yang perlu Injil. Perlu mendengar karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan saya sangat bersyukur. Amin. Haleluya. Kalau saudara mendukung ya, maksudnya saudara bisa memberi kepada kami ya. Karena firman Tuhan berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Amin. Segala kasih karunia kepada saudara. Amin. Dan saudara bisa hidup dalam berkecukupan dan berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Haleluya. Pemberian-pemberian seperti ini akan membawa dampak bagi saudara. Amin. Haleluya. Abraham juga memberikan persembahan dia kepada Melkisedek ya waktu itu ya. Amin. Dan lihat kehidupan dia. Amin. Nah, ada mungkin orang keliru berpikir tentang persembahan dan perpuluhan. Amin. Oh, kita juga tidak perlu memberi dan sebagainya. Kan kita sudah diberkati. Ada beberapa prinsip yang kita harus mengerti juga. Kami juga melakukannya hal ini dari dulu. Kami mendukung orang. Amin. Kami memberkati orang. Dan kami buah-buah kebenaran. Di 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 12. Dan buah-buah kebenaran akan muncul. Haleluya. Sehingga kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Terima kasih saudara ya. Kami percaya benih-benih saudara yang saudara tabur akan dilipat gandakan. Amin. Haleluya, akan dilipat gandakan. Nah, di Maliaki 3 ayat 10, itu kalau kita baca dari awal itu, Tuhan bilang, "Hei, untuk hamba-hamba Tuhan yang mengajar orang, bilang ke mereka untuk membawa perpuluhan mereka, persembahan mereka ke dalam rumahku." Supaya apa? Ada persediaan makanan di dalam rumahku. Amin. Sehingga firman Tuhan berkata, "Ujilah aku, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Amin. Nah, satu lagi tentang janda yang miskin ya. Waktu itu dia memberi, ada Yesus dan murid-muridnya ya. Terus yang lain memberi dari kelimpahan itu betul. Yesus tidak marah itu dia ya. Bukan, Yesus tidak protes soal itu karena mereka memberi dari kelimpahan apa yang mereka dapat. Tetapi janda ini memberi dari kekurangan. Ini janda miskin. Uang 2 peser itu sangat berguna bagi dia. Sangat berguna sekali. Sangat penting buat dia untuk makan. Tetapi kenapa dia memberi? Pertanyaannya di situ. Kenapa? Mengapa dia bisa mencapai iman di dalam apa? Di dalam kelimpahan. Dia bisa memberi 2 peser dia yang sangat berarti. Dia bisa beli makan. Kenapa dia bisa memberi? Karena dia percaya. Karena itu Yesus bilang, dia memberi jauh lebih banyak karena dia memberi dari kekurangan dia. Saudara jangan beri dari kekurangan. Ini tentang janda yang miskin. Kalau dia tidak percaya tentang persembahan, dia tidak akan memberi sama sekali. Dari apa yang dia punya yang sisa sedikit itu. Amin. Dia tidak akan percaya. Tetapi dia tahu prinsip. Dia sudah kering. Dia sudah ada apa-apa. Tetapi dia memberi. Dan Yesus bilang dia memberi jauh lebih banyak. Dan dia akan diberkati. Sama seperti perempuan itu kan. Waktu Nabi itu datang. Elia ya kalau tidak salah ya. Elia bilang, buatlah roti daripadaku. Tapi bundaran yang kecil. Tapi ibu itu bilang, Nabi, oke, Tuhan, ini saya cuma punya tepung sedikit begini. Kami akan mengolahnya, makan dan kami akan mati. Tetapi kenapa dia harus memberi kepada hamba Tuhan itu? Karena dia percaya. Nah setelah itu, tepung di dalam tempayannya itu tidak habis loh. Karena dia melakukan firman Tuhan. Nah saudara memberi dengan iman. Saudara percaya. Di dalam hidup kita harus memberi. Kita tidak boleh kalau tidak memberi. Itu keliru. Ajaran yang salah itu. Keliru sekali. Ada beberapa ajaran bilang kita tidak perlu memberi perpuluhan karena kita diberkati. Lihat kembali firman Tuhan. Amin. Tuhan bekerja. Haleluya. Dia memberi. Dia percaya. Dan dia diberkati. Dan saya percaya. Benih yang saudara sudah tabur. Pasti dilipat gandakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Benih-benihmu yang sudah tabur yang dari yang lalu itu tetap bekerja, pasti diberkati terus. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan saya percaya apa yang Tuhan sudah mulai di dalam diri kita, pekerjaan iman kita yang Tuhan sudah percayakan di dalam diri kita, Tuhan akan menyempurnakannya dan akan menggenapinya di dalam hidup kita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara ya untuk saudara pemberian saudara, dukungan saudara, doa-doa saudara bagi kami. Kami sangat berterima kasih. Kami mengucap syukur saudara selalu mendukung kami. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa.
Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Bapa bahwa Engkau sangat baik. Terima kasih juga untuk pemberian-pemberian jemaat Bapa. Saudara-saudara yang terkasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya benih mereka dilipat gandakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kami semua secara berkelimpahan. Engkau yang menghardik belalang pelahap dari kami sehingga hasil kami tidak dimakan Bapa, tetapi hasil kami tetap dan utuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami dilindungi dengan darah Yesus, kami dan seluruh keluarga kami. Apa saja yang kami perbuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Musuh yang maju berperang melawan kami terpukul kalah habis oleh Engkau. Bersatu jalan mereka datang, tapi bertujuh jalan mereka lari depan kami. Terima kasih tidak ada kemandulan di dalam hidup kami, di dalam negeri kami, di dalam tempat kami. Tetapi kami efektif, kami produktif, dan kami menghasilkan buah-buah yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Thank you Jesus. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Shalom dan Immanuel.